Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi fadlihi wa mannihi tatahaqqaqul khairat wal hasanat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala khairil mab'usil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ala sidqi wal wafa wa ba'd. Para jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tentang Khalifah Ar-Rasyidin yang keempat, Ali bin Abi Thalib, bagian yang kedua. Beberapa hal kata pengarang kitab ini, poin-poin yang nanti akan kita jelaskan. Pada pertemuan pertama kita menjelaskan bagaimana Khalifah Ali diangkat menjadi khalifah, lalu kemudian apa nasab dan keutamaan beliau di sisi Rasulullah SAW dan di mata kaum muslimin, sehingga akhirnya mayoritas sahabat di Madinah saat itu memang harus menetapkan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Pada saat bersamaan beliau punya PR yang sangat besar, menyelesaikan syubhat dan fitnah meninggalnya atau wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Diceritakan pada beberapa referensi yang lain, saya bawa kebetulan bersama saya, ta'qib ala maqtali Utsman. Ada beberapa hal yang cukup menjadi catatan penting terkait dengan kepemimpinan atau legalitas Khalifah Ali menjadi khalifah. Golongan pertama yang sam'an wa ta'ah, otomatis menyetujui pengangkatan Khalifah Ali sebagai khalifah yang keempat, tidak ada yang menolak keutamaannya. Golongan yang kedua juga tidak menolak keutamaannya, tapi menunda baiat kepada Khalifah Ali sampai beliau menyelesaikan siapa dalang atau otak di balik pembunuhan Khalifah Utsman. Ini oleh pengarang kitab ini diberikan catatan penting bahwa khalifah, para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum tidak menolak kekhalifahan Khalifah Ali, tapi yang pertama secara otomatis memilih Khalifah Ali, yang kedua menunda sampai Khalifah Ali menuntaskan kasus pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Ali sebagai seorang khalifah yang telah dipilih secara baiat oleh mayoritas sahabat, menganggap orang-orang yang menunda pengangkatan Khalifah Ali dianggap orang yang tidak patuh kepada pemimpin. Orang-orang yang menunda pembaiatan Khalifah Ali menganggap ini tidak nomor satu. Nomor satunya adalah tuntaskan dulu kematian Khalifah Utsman. Jadi hanya perbedaan di situ, tapi semua sepakat tidak ada yang menolak kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ketika ditanya Sa'ad ibnu Abi Waqqas, salah seorang anggota syura, saat ditanya Aisyah istri Rasulullah SAW, saat ditanya Tolhah, salah seorang 6 anggota syura, ditanya Zubair, semua mengatakan memang Alilah yang layak memimpin setelah Khalifah Utsman. Tapi perbedaannya, Khalifah Ali didukung oleh mayoritas sahabat, khususnya daerah Madinah, Kufah dan Basrah. Tetapi sebagian yang lain, daerah Syam, itu ingin dituntaskan dulu masalah wafatnya Khalifah Utsman. Perbedaan-perbedaan itulah yang akhirnya membuat para sahabat terbelah. Ada yang tetap mendukung Khalifah Ali, mereka lah para sahabat-sahabat Al-Fudhala yang ada di Madinah. Ada yang
berpikir ulang kenapa masalah kematian Khalifah Utsman ini menjadi problem yang tidak tuntas, sehingga orang yang sebelumnya mendukung Ali mempertanyakan. Maka nanti muncullah golongan sahabat yang minta klarifikasi kenapa sudah 6 bulan Khalifah Ali memimpin belum ada kejelasan siapa yang menjadi dalang pembunuhan Khalifah Utsman. Nah, itu nanti ketidakpuasan itu oleh Tolhah dan Zubair lalu mengatasnamakan umat dengan membawa Siti Aisyah sebagai pemimpin. Yang satu lagi tetap tidak mau atau menunda pembaiatan Khalifah Ali sampai Khalifah Utsman diketahui siapa pembunuh utamanya. Itu terus terjadi, dan kejadian-kejadian itulah yang membuat sahabat punya faksi yang terakhir. Apa itu? Tidak mau terlibat, tidak mau ikut campur, tidak mau berselisih, karena semua adalah sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu tokoh-tokohnya? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Udahlah, nggak mau ikut. Jadi kalau ada perubahan begitu, ya seperti yang kita rasakan ketika dulu masa kepemimpinan Orde Lama ke Orde Baru PKI. Betul, hari ini 30 September ya, pas banget. Nah, itu kan terbagi juga. Ada yang mengatakan dukung pemerintah mutlak, yang satu lagi mendukung tapi selesaikan masalah PKI. Gitu. Yang ketiga udahlah nggak mau ikut-ikut. Nah, kita doakan aja yang terbaik. Jadi memang cikal bakal itu sampai sekarang masih ada. Jadi kalau misalnya dalam satu lembaga, dalam satu organisasi terjadi pergantian kepemimpinan, ada yang mengatakan mendukung pemimpin siapapun, yang penting demi stabilitas organisasi. Nah, satu lagi menolak karena ini akan menjadi cikal bakal organisasi menjadi tidak solid. Yang ketiga, kita doakan aja lah, kita nggak ikut kemana. Jadi memang ada yang seperti itu yang tidak ingin terseret-seret. Pandangan lain, kata pengarang kitab ini, karena maqtal Utsman al-Anif tarikhiyan wa ma'sawiyan. Diceritakan dalam riwayat wafatnya Khalifah Utsman itu menimbulkan kegoncangan di kota Madinah. Kenapa? Karena para pendemo dari Basrah, dari Mesir dan dari Kufah atau dari Irak itu menguasai kota Madinah. Sahabat ingin bentrok, tapi Khalifah mengatakan tidak boleh ada darah yang tumpah. Kalaupun harus ada yang wafat, biar aku saja menanggung. Itu kata Khalifah Utsman. Sehingga penguburan Khalifah Utsman juga itu menjadi pro kontra, yang pada akhirnya dikubur malam-malam dengan diam-diam supaya tidak menjadi pro kontra di kalangan masyarakat Madinah pada saat itu. Khalifah Ali melihat karena kota Madinah sudah tidak aman dan akan nanti banyak pertentangan di dalamnya karena friksi-friksi tadi, sehingga Khalifah Ali mengambil keputusan hendak memindahkan ibu kota yang sebelumnya di Madinah sejak Nabi Muhammad SAW, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, ke tempat lain yang jauh dari hiruk pikuk pergolakan, dan Khalifah Ali bisa fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas kekhalifahan dan umat. Maka beliau memutuskan naqlu markazil khilafah ilal Kufah, memindahkan pusat kepemimpinan dari Madinah ke Kufah. Ini yang kemarin saya katakan kita akan bahas, dan itu menjadi satu hal terobosan yang membuat para sahabat juga berbeda pendapat.
Kenapa harus memindahkan ibu kota ke Kufah? Kan gitu. Dikatakan di sini, bertanyalah salah seorang sahabat yang dengan pertanyaan cukup keras. Jadi dia menolak keras. Siapa itu? Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa Abu Al-Ansari? Adalah sahabat Nabi yang terkenal kuat silaturahimnya, yang terpilih menjadi tempat rumah menginapnya Nabi ketika sampai pertama kali ke Madinah. Kan ketika Rasul hijrah itu kan semua ingin Rasul mampir. Kata Rasul, biarin saja Qasbah, unta saya yang memilih mana. Akhirnya dia berhenti di depannya rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dan di situ Rasul tinggal sampai dibangunkan rumah Rasul di pelataran Masjid Nabawi. Apa kata Abu Ayyub Al-Ansari? Ya Amirul Mu'minin, aqamta bihazihil bilad li'annahu ad-dir' al-hasinah wa muhajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa biha qabruhu wa minbaruhu wa maddatul Islam. Fa in istaqamat lakal arab kunta kaman kana wa in tasaghaba 'alaika qaumun ramaitahum bi'a'daihim wa in ulji'at hina idin ila sayri sirta wa qad a'dar. Wahai Amirul Mukminin, komentar Abu Ayyub Al-Ansari, engkau telah tinggal di kota ini sebagai benteng umat Islam. Engkau harus ingat, disinilah Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Engkau harus ingat, Rasul katakan inilah tempat suci kedua setelah Masjidil Haram. Di sini kuburan beliau, di sini mimbarnya, yang Rasul pernah bersabda, antara mimbar dan rumahku taman dari taman surga. Dan disinilah Islam berkembang, yang menjadi orisinilitas daripada Islam itu sendiri. Artinya, kalau engkau berpindah keluar dari kota Madinah, akan banyak hal terkait dengan Islam yang tidak sama dengan tradisi yang ada di kota Madinah. Lalu dikatakan, al-amru alladhi lam yalqa istihsana jullas sahabah radhiyallahu anhum, dan keputusan Khalifah Ali ini yang tidak mendapatkan respon yang positif jullas sahabah, dari mayoritas sahabat. Kenapa memindahkan ibu kota dari Madinah ke wa indama arghamat al-mustajiddat as-siyasiyah wal maidaniyah Amirul Mukminin Ali ala mughadaratil Madinah, lam yakun ikhtiyaruhu al-Kufah 'asimah jadida li khilafah afawiyyah, bal jaa natijah awamil 'iddah iqtadat hadzal ijra' al-idari, fama alladhi yumayyizu al-Kufah 'anil Madinah wa ghairiha min al-bilad hatta waqa al-ikhtiyar 'alayha. Jadi perpindahan Khalifah Ali dari kota Madinah ke Kufah itu tidak sekedar afawiyan, artinya tidak sekedar udah kita pindah aja, bukan begitu. Sudah dihitung dengan matang dari sisi politik, karena saat itu Madinah menjadi menjadi target dari seluruh umat saat itu, baik umat yang ingin Islam menjadi tenang, baik umat yang ingin Islam menjadi kacau, baik orang-orang Muslim yang ingin Madinah menjadi tidak stabil. Dan kalau terjadi penyerangan berikutnya setelah Khalifah Utsman, bisa dibayangkan akan banyak sahabat yang tumpah darahnya dan wafat. Dan Ali tidak mau itu. Dia sepakat dengan Khalifah Utsman, tidak boleh ada tumpah darah di kota Madinah, kota Rasulullah SAW. Dia lebih ingin menjaga ibu kota tidak boleh goncang. Kemudian banyak hal yang nanti akan dijelaskan oleh pengarang kitab ini
sebab-sebab kenapa Khalifah Ali memindahkan ini ke Kufah. Yang sangat terkenal kata pengarang kitab ini, ketika Khalifah Ali memberikan pidatonya ketika akan melepas penduduk Kufah untuk berperang ke Siffin menghadapi Muawiyah. Apa kata beliau? Ya ahlal Kufah, antum ikhwani wa ansari wa a'wani 'alal haqq wa ashabi ila jihadil muhillin bikum adribul mudbir wa arju tamama ta'atil muqbil. Kata Khalifah Ali, karena ketika Khalifah Ali diangkat menjadi khalifah di kota Madinah itu kan sahabat terbagi 3 friksi. Daerah yang secara mutlak meskipun sebelumnya juga ini mendukung Khalifah Ali adalah Kufah. Jadi sahabat Kufah itu langsung kami mendukung Ali. Basrah setengah-setengah, karena Basrah itu masih dekat ke Syam. Syam mutlak tidak mau, karena kepingin Khalifah Ali menyelesaikan masalah Khalifah Utsman. Dengan keadaan Khalifah Ali yang menghadapi problem legalitas dia sebagai khalifah, hanya Kufah yang bisa memberikan itu, sehingga dia harus memindahkan kepemimpinan ibu kotanya ke Kufah agar stabil dan bisa memerintah dengan tenang dan tidak banyak pemberontakan dan penolakan. Itu sebenarnya poin pandangan secara umum kata pengarang kitab ini. Najidul jawab mukhtashiran fi khitabih li ahliha. Itu secara umum penjelasannya, tetapi kita akan jelaskan beberapa poin sebab-sebab pemilihan beliau terhadap kota Kufah. Kufah itu tepatnya di Irak. 1. Raghbatuhu radhiyallahu anhu bi tajnibil Madinah Munawwarah ayatu inkasat salabiyah qad taqudu ilaiha tatawwuratul ahdas. Masih kita ingat pada penjelasan sebelumnya bagaimana ketika para pendemo dari Mesir, dari Kufah, dari Basrah itu mengepung Madinah, kurang lebih sekitar 100.000 pasukan. Khalifah Ali melihat ini kalau tidak segera dipindahkan, maka akan banyak terjadi pergolakan di kota Madinah, dan itu akan mengganggu kesucian kota Madinah dan akan banyak tumpah darah di kota suci. Jelas-jelas itu tanah yang suci, tanah haram. Sehingga Khalifah Ali melihat ini harus segera dipindahkan, apalagi beliau setelah melihat bagaimana Khalifah Utsman wafat dengan sangat tragis, bagaimana pemakamannya ditolak oleh sebagian dari pemberontak-pemberontak itu. Seakhir-akhirnya beliau diwakamkan pada malam hari dengan diam-diam. Itu ditolak. Nah, dianggap tadi kesalahpahaman terhadap Khalifah Utsman itu. Wa talaqqa tahaddiyat al-ghawgha bi qatl kibaris sahabah in lam yaqbal al-bai'ah bil khilafah. Dan pendukung-pendukung Khalifah Ali dari pemberontak itu, sebagian ada yang mendukung Ali harus naik, sebagian enggak mau, sebagian nanti. Itu mengancam kalau para sahabat tidak membaiat Khalifah Ali dan tidak mendukung Khalifah Utsman diturunkan, maka para sahabat juga akan dibunuh. Jadi problemnya sangat sulit. Tidak mau sahabat nanti dibunuh. Kan sahabat ada yang tidak mendukung pencopotan Khalifah Utsman, sementara pendemo ingin Khalifah Utsman dicopot dari jabatannya, diminta turun. Khalifah Utsman tidak mau, karena Rasul pernah bersabda, nanti akan datang masa ketika dipaksa melepaskan pakaianmu, jangan engkau lepaskan, karena itu pakaian yang Allah berikan kepadamu. Kan itu kira-kira Khalifah Utsman. Dia tidak mau melepaskan posisi khilafah, karena hadis itu hadis dari Rasulullah SAW, sehingga dia dikatakan syahid. Tapi bagi pendemo dia tidak syahid. Itu kan jadi problem. Sehingga menurut Khalifah Ali, dia tidak mau memperbesar jurang perbedaan hanya karena sebagian tidak mau membaiat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, kalimatnya apa?
tahaddiyatul ghawqa. Tahdiyatul ghawqa. Ghawqa itu ya yang orang yang membuat keributan tadi, yang membuat onar tadi. Yang kedua, wujudu aktsar syi'atihi wa mawalihi fil Kufah. Banyaknya pendukung serta orang-orang dari para sahabat yang mendukung Khalifah Ali mutlak itu adanya di Kufah. Walam yuqassir haula lahiqan fi mu'azaratihi fi ma'rakati al-Jamal wa Siffin, yang nanti mereka lah yang secara mutlak mendukung penuh Khalifah Ali ketika pecah perang Unta dan perang Siffin. Perang Unta berhadapan dengan Talha, Zubair dan Aisyah radhiyallahu anhum. Perang Siffin dengan Mu'adam Amr bin As. Sementara pada saat bersamaan beliau ingin Ahlul Hijaz, yaitu kota Makkah, Madinah, tidak terlibat dalam pergolakan ini, sehingga Ahlul Hijaz itu tenang beribadah dan tidak tersangkut paut dengan pergolakan politik. Jadi memang yang dijaga Mekah Madinah itu menjadi aman, tidak terjadi pergoncangan apapun karena kesucian dua kota itu. Sementara penduduk Syam dan Mesir itu beraliansi untuk melawan Khalifah Ali. Penduduk Kufah dan Basrah itu bersatu melawan Muawiyah dan Abdullah bin Amr bin As. Yang ketiga, tawassu' riqatid daulah al-islamiyah mimma iqtada an takuna al-'asimah al-idariyah wa siyasah lid-daulah fi mawqi' yu'inu rijalatil hukumah fi at-taharruk bisuhulah mustaghillin al-qurbi min al-wilayat al-ukhra wa qad tawaffarat hadhihi al-mayyizah fil Kufah aktsar min ghairiha. Posisi Kufah itu sangat strategis secara peta, di sini dia di tengah. Jadi kalau nanti terjadi pemberontakan di Syam, cepat untuk memadamkannya. Di Basrah cepat memadamkannya, di Mesir juga cepat menyelesaikannya. Jadi dia tempat yang strategis. Berbeda kalau di Madinah, itu akan panjang perjalanannya dan lama. Nah, masih ingat bagaimana ketika Rasul perang Mu'tah, perang Tabuk itu kan jauh, karena harus ke Syam kan. Jadi kalau di Kufah itu di tengah. Perhitungan Ali dengan kondisi geopolitik yang serba tidak menentu ini, kalau posisinya di tengah, dia akan cepat menyelesaikan masalah-masalah di sekitar Jazirah Arab. Dan kita tahu pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman, kita bahas sebelumnya bagaimana injazat, banyak sekali daerah yang telah dimerdekakan, futuhat banyak sekali, sehingga dengan banyaknya daerah-daerah yang telah masuk Islam, perlu satu pusat yang tidak terjadi banyak pergolakan dan posisinya strategis, dan Kufah itulah menjadi pusat yang sangat cepat untuk bisa bergerak ke seluruh penjuru yang menjadi wilayah kekuasaan kekhalifahan Islam. Jadi tempatnya strategis. Apakah IKN juga begitu? Nggak tahu juga. Strategis kemana-mana. Yang keempat, qurbuhal geografi min wilayat Syam allati yatahassan fiha Muawiyah bin Abi Sufyan, fala budda min nuqtati qaribah tamakkana al-khalifah min at-tahayyu as-sari' li ayyi tari. Yang keempat, karena memang Kufah ini sangat dekat dengan Syam, sehingga Khalifah Ali akan bisa menyelesaikan segala bentuk perlawanan dari Syam, khususnya dari Muawiyah. Karena saat itu yang paling keras menolak adalah kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan, mengatasnamakan bahwa mereka meminta kejelasan wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Kata Khalifah Ali kan menjawab tuduhan itu, yang pertama, kenapa tidak diselesaikan Khalifah Utsman itu? Karena memang sulit menentukannya. Nanti kita jelaskan beberapa hal kenapa sulit untuk diselesaikan. Yang kedua, Muawiyah bukan keluarganya Utsman. Yang berhak meminta qisas atau hak sebagai keluarga korban itu adalah anak-anaknya Utsman, keluarganya Utsman. Anak Utsman sudah ikhlas, oke, diteliti, tapi tidak menjadi prioritas pertama. Yang jelas selesaikan dulu masalah pergolakan ini. Muawiyah itu
hanya keluarganya Utsman, tapi itu yang dijadikan cara Muawiyah untuk menolak pembayatan Khalifah Ali. Sehingga Khalifah Ali melihat, nah ini ketidakpatuhan, harus diselesaikan. Dan sahabat terpengaruh dengan pembagian itu sehingga ada yang mendukung keputusan Muawiyah, selesaikan dulu masa Khalifah Utsman, baru kemudian baiat. Yang nanti ujung-ujungnya setelah nanti perang itu ternyata memang bukan murni masalah Khalifah Utsman, ya karena memang ingin berdiri saja wilayahnya sendiri, tidak lagi terkait dengan kota Madinah. Yang pertama, al-qisas min qatlati Utsman, meminta hak qisas, hak menuntut balas atas wafatnya Utsman. Ahdasa qatlul Khalifah Utsman fi baitihi wa fil haramin nabawi wa syahril haram. Kita tahu wafatnya beliau itu di tanah suci, di rumahnya sendiri, berarti sekitar pelataran Masjid Nabawi, dan pada bulan haram, yaitu kapan? Awal Dzulhijjah, ketika semua sahabat pada berkumpul di mana? Di Mekah. Kan itu terjadinya pemberontakan itu pada bulan haji. Jadi kan ada pergerakan pasukan, 40.000 pasukan dari Mesir, 60.000 dari Basrah dan Kufah dan wilayah yang lainnya menuntut tentang keadilan Khalifah Utsman. Ketika ditanya mau ngapain ke Madinah Mekah, kami mau umroh, mau ziarah. Kan umroh itu ziarah ya, kami mau ziarah, saya kayak dianggap ya berarti hal yang biasa. Tapi sahabat sudah mengingatkan, khususnya Qaq bin Amr, ini ada pergerakan. Tapi ditanya dua Malaysia, enggak, kami enggak mau demo, kami mau umroh. Ya udah diterima. Sehingga ketika mereka berada di Madinah pada bulan Dzulhijjah, puncak-puncaknya ibadah haji dan Muharram itu, sahabat memang enggak ada, sahabat semua di Mekah kan. Maka Madinah itu saat itu tidak ada kekuatan militer yang kuat karena semuanya pada fokus ibadah puncak di dan itu menjadi sodmah kabirah, goncangan besar bagi umat Islam karena wafatnya beliau di rumahnya di kota suci dan pada bulan haram. Kita tahu orang Arab itu paling menghindari bulan-bulan haram untuk bertengkar. Bulan haram itu kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dengan bulan Rajab. Tapi terjadi pada bulan haram. Itu kan bulan-bulannya kalau di Sunda itu pamali, buat sesuatu, karena itu bulan yang sangat dimuliakan. Di mana sahabat semua sepakat bahwa wafatnya Khalifah Utsman harus diselesaikan. Tapi mereka berbeda tentang waktunya. Sahabat pertama pinginnya masalah Khalifah itu diselesaikan. Nanti setelah itu kalau sudah stabil baru masalah Utsman akan diteliti. Nah, inilah pendukungnya Khalifah Ali. Sahabat yang kedua maunya apa? Diselesaikan dulu masalah Utsman ini supaya jelas siapa pelakunya. Nah, inilah golongan Muawiyah dan banyak sahabat yang ingin menyelesaikan masalah terbunuhnya Khalifah Utsman. Jadi dikatakan fahum muttafiquna fi aslil masalah. Mereka sepakat bahwa harus dicari pembunuh Khalifah Utsman ini. Walakinnahum mukhtalifuna fit tauqid wat tariqah. Tapi mereka tidak sepakat dalam prioritas waktunya. Ada yang mengatakan khalifah dulu, seperti kasus dulu Abu Bakar jadi khalifah, baru kemudian pemakaman Nabi kan begitu. Ada yang kedua mengatakan Khalifah Utsman dulu supaya ini selesai. Dan itu oleh Khalifah Ali, beliau mendukung pendapat yang pertama, menyelesaikan dulu masalah politik. Apa sebabnya? Yang pertama, adamu istiqraril awda' fil Madinah al-Munawwarah. Karena kondisi Madinah tidak stabil, pergolakan politik terus berlangsung, pemberontak mau semata Madinah, maka yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan masalah pergolakan ini sampai stabil, sampai semua bisa berada di bawah satu komando. Yang pertama. Yang kedua, al-khauf, takut kalau nanti dibahas masalah wafatnya Khalifah Utsman,
nanti para pendemo, para pemberontak ini marah dan bisa membuat banyak kekacauan. Nah, kalau saya ilustrasikan meskipun tidak tepat, ingat pada masa reformasi, itu kan semua ingin reformasi. Jadi kalau dilawan saat itu reformasi, apa yang terjadi? Orang marah, dianggap antek-anteknya Orde Baru. Padahal setelah sekarang ditanya tokoh reformasinya, dia nyesal juga kan. Dulu kenapa dirubah amandemen ini, akhirnya sekarang wah sana kemari mau dirubah lagi udah nggak sempat. Akhirnya apa kata para tokoh-tokoh reformasi di wawancara itu, andai dulu harusnya nggak begitu amat gitu. Nah, itu kan akhirnya menyesal karena saat itu eufornya kan luar biasa, sampai UUD di amandemen 4 kali kan begitu kan. Sampai ini semua harus dirubah, semua harus ini. Tapi setelah stabil, iya juga ya dulu kenapa kita harus begitu kan. Sekarang banyak penyesalan-penyesalan itu oleh para tokoh-tokoh reformasi itu. Ketika ditanya dalam podcast saya ikut itu, mereka seperti kenapa dulu begini gitu. Andai bisa dibalik, tentu tidak mau sejauh itu. Khalifah Ali melihat karena Madinah dikuasai oleh pemberontak, oleh para pendemo yang tidak puas dengan kebijakan Khalifah Utsman yang mengangkat saudara-saudaranya saat itu, tuduhannya begitu. Tapi sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kalau dibahas lagi masalah Khalifah Utsman, itu akan membuat marah orang yang menguasai kota Madinah. Karena kan Khalifah Utsman wafatnya karena tragedi itu. Terjadi fitnah, terjadi bahwa pendemo akan dihukum mati. Mereka marah, minta bersiapa bertanggung jawab, ada stempel khalifah. Ditertutlah Marwan bin Hakam, sekretarisnya. Tapi Khalifah Utsman tidak mau menyerahkan Marwan bin Hakam, tidak mau meneliti, mengatakan Marwan tidak salah. Tapi stempel khalifahnya sah, bahwa ada perintah untuk membunuh dan mengkisos seluruh pemberontak. Marah, dikepung rumah Khalifah selama 3 bulan kan? Selama kurang lebih 2 bulan. Makan nggak boleh masuk, siapa yang bertemu ditahan. Sampai akhirnya beliau dengan keadaan begitu terbunuh di rumahnya sendiri. Nah, ini kalau diteruskan nanti rame. Jadi kata Khalifah Ali, sampai nanti stabil pasti akan dicari siapa dalam pembunuhan. Yang ketiga, ada mu'ilmihi bi'ayani haula'il qatrah liikhtilatihim bi jaisi. Yang ketiga ini yang menjadi problem. Karena pendemo-pendemo yang tertuduh membunuh Utsman itu mendukung bayat Khalifah Ali, masuk ke dalam pasukan Ali, sehingga Khalifah Ali tidak bisa secara detail untuk mencari pembunuhnya karena sebagian pemberontak itu ingin Khalifah Ali jadi khalifah dan mereka bergabung membaiat Khalifah Ali. Tapi pada saat bersamaan pendukung Muawiyah merasa Khalifah Ali terlibat. Kenapa? Tidak mau menuntaskan, karena orang-orang yang tertuduh membunuh Khalifah Ali atau menjadi dalang pemberontakan itu ada dalam barisan Khalifah Ali. Nah, jadi di situ masalahnya. Ya kalau Mas Dulu masa Soeharto lah kelihatan tuh, wah anti-anti Soeharto ini kan susah menentukannya. Siapa yang benar, siapa yang salah gitu kan. Yang keempat, taghayyub katsiru minas sahabah. Yang keempat alasannya memang sahabat kan pada saat itu tidak banyak di kota Madinah. Ada yang haji, ada yang diutus keluar kota, ada yang menjadi pemimpin di Mesir, di mana-mana. Jadi tidak banyak tokoh-tokoh besar. Kenapa? Linsyighalihim bi'ada'i fardhil haji. Karena semuanya lagi ngapain? Melaksanakan ibadah haji. Kan itu terjadi di lupa, jadi jahit. Jadi nggak ada di situ mas sahabat itu. Jadi keputusan itu nggak bisa diambil cepat. Karena sahabat-sahabat mulia pada ibadah nggak ada di Madinah itu orang. Fihinin, tapi pada saat bersamaan kelompok-kelompok sahabat yang tidak puas dengan kebijakan Khalifah Ali, bahwa Khalifah Ali terkesan menunda-nunda penyelidikan wafatnya Khalifah Utsman. Sehingga sahabat yang sebelumnya mendukung baiat Ali juga akhirnya mulai mempertanyakan siapa itu? Tolhah bin Ubaidillah, Zubair ibnul Awwam, dan puncaknya terprovokasilah Siti Aisyah Ummul Mukminin meminta klarifikasi dan akhirnya jatuh menjadi perang. Nah, jadi membuat akhirnya sahabat yang lain juga mulai terprovokasi kan? Itulah berita tadi kan. Semua ini. Iya juga ya. Coba, akan bahasa sekarang. Coba dipikirkan. Jelas-jelas ulama wafat. Khalifah Ali tidak mau meneliti, katanya anti.
Padahal di pasukannya ada itu yang tertuduh. Kan ada Ashtar, ada ini kan yang tokoh-tokoh yang keras itu. Berarti Khalifah Ali meskipun tidak memerintahkan, tapi dia mendiamkan kemungkaran. Kita tahu orang yang mendiamkan kemungkaran adalah setan bisu, tidak layak jadi khalifah. Begitu nanti ujungnya kesimpulannya. Ya, jadi hebatnya grupnya Muawiyah itu, dia tidak langsung menembak personalnya Ali, karena semua sepakat masuk surga. 10 orang yang dijamin masuk surga. Yang kata Rasul, kalau aku kota pengetahuan, Ali pintunya. Kalau aku diabarkan sebagai Nabi, aku Nabi Musa, Ali Nabi Harun. Tapi personalnya tidak ditembak, tapi dibuat jalannya agar orang menyimpulkan sendiri yang salah Khalifah Ali. Bagaimana kalimatnya? Kami tidak menolak Khalifah Ali. Kami bukan tidak mendukung beliau, tapi kami ingin masalah Khalifah Utsman diselesaikan. Beliau menunda-nunda. Bisa jadi beliau melindungi pembunuh Utsman, bisa jadi beliau menutupi kebenaran yang ada, bisa jadi beliau mendiamkan kemungkaran. Kita tahu khalifah tidak boleh begitu. Nah, jadi diputar dia untuk bisa menjatuhkan pesannya. Langsung nggak ada yang berani, karena orang sepakat Ali itu manusia yang jelas. Kata Rasul, karamallahu wajhah, kan dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Dan cara-cara ini kan kalau kita lihat sekarang ya begitu cara-caranya, tidak langsung tapi diputar dulu. Nah, biar nanti orang jadi gimana? Ya simpulkan sendiri. Nah, gitu ya. Walam yungkir Sayyidina Ali, Khalifah Ali tidak menolak permintaan untuk mengkisos pembunuh Utsman, tetapi beliau hanya ingin mengatakan ini akan kita masukkan prioritas, tapi yang paling penting adalah menyelesaikan pergolakan politik sampai kepemimpinan Ali itu diterima 100% di antara para sahabat. Kalau tidak, nanti keputusannya tidak akan didukung. Maka perlu diselesaikan. Dan itu membuat sahabat seperti Sayyidah Aisyah, Thalha, Zubair bertanya, apakah Khalifah Ali memang tidak berkeinginan menyelesaikan ini? Pak Ajabu na'am. Saya ingin menyelesaikannya. Terus kenapa engkau mundurkan? Aku bukan memundurkan, aku melihat saat ini tidak tepat untuk menyelesaikannya karena keadaan masih sangat panas, suasana masih mencekam. Nanti kalau sudah tenang baru akan kita. Jadi kalau kata pengarang lebih kepada satu tidak sabar, satu sabar itu saja. Ingat waktu reformasi ya, pokoknya berubah semua, tangkap semua, bersihkan semua, kan begitu keinginannya. Tapi kan tidak seperti itu pertimbangannya. Karena Khalifah Ali jawabannya tidak memberikan itu dan mengatakan nanti akan di ini, dan sudah 4 bulan Khalifah Ali jadi khalifah, tidak selesai masalah pembunuhan Utsman. Karena Khalifah Ali selama 4 bulan itu ngapain? Menyelesaikan tata pemerintah, tata kelola. Ini diganti, ini diganti, ini rotasi dan sebagainya. Nah, rotasi itu oleh sebagian sahabat yang menunda baiat dianggap mengganti mereka. Wah, jadi semakin besar sehingga membuat Thalha dan Zubair berpendapat kami harus meninggalkan Madinah menuju Basrah. Mereka berangkat ke Basrah dan mengajak Siti Aisyah. Dari Basrah berkembang, mereka akhirnya menolak bahwa Khalifah Ali tidak menyelesaikan ini, sehingga akhirnya pecahlah yang disebut dengan perang Onta, di mana Thalha Zubair menjadi pemimpin pasukannya, tapi pemimpin utamanya adalah Siti Aisyah yang di atas tandu, di atas onta, maka dikatakan perang Onta. Dan Ahnaf bin Qais diceritakan dalam riwayatnya bagaimana sebenarnya kondisinya. Kata Khalifah Ali, ya tadi tidak bisa kita selesaikan dengan cepat, perlu perhitungan yang matang karena suasana sekarang itu tidak kondusif.
Dan kalau kita paksakan akan tumpah darah yang lebih besar lagi. Jadi baik Khalifah Utsman Ali memang tidak mau terjadi pertumpahan di kota Madinah. Sementara desakan masyarakat yang di luar itu kepingin selesai masalah. Tapi kan Madinah itu dikuasai oleh para pendemo tadi yang tidak mau meninggalkan sampai terpilih khalifah baru dan tuntas. Yang akhirnya karena tidak ketemu pertemuan itu dan para pemberontak ini melihat bahwa Khalifah Ali mendatangi Zubair dan Tolha, ya udah kita damai saja, kita tahan dulu, berikan saya waktu lagi, saya akan selesaikan ini. Sudah ada kesepakatan, orang-orang pemberontak yang ya katakanlah memang kepingin pergolakan itu menghembuskan fitnah lagi bahwa Khalifah Ali kayaknya nggak serius. Buktinya ini. Ya sudah. Aisyah marah, Tolha merasa tidak puas, pecahlah perang Unta. Dalam perang itu luar biasa. Ya, tadi apakah mereka ini dianggap syahid? Nah, itu perdebatan kan? Karena dua-dua merasa paling benar, tapi satu dianggap buhot kan menentang khalifah yang sah. Tapi akhirnya terjadi dialog, dalam perang itu masih terjadi pendekatan, mereka sepakat. Kenapa Tolhah akhirnya terbunuh, Zubair akhirnya menarik pasukannya, tapi akhirnya terbunuh juga. Aisyah akhirnya dikalahkan, tetapi Khalifah Ali mengatakan para yang meninggal ini adalah sama-sama umat Islam. Kita kuburkan di satu kuburan yang sama, kita hormati. Mereka bukan mati sia-sia, tapi mati karena kesalahpahaman saja. Aisyah dikembalikan ke Madinah, diminta untuk tidak ikut politik lagi. Dijelaskan oleh Khalifah Ali, masalahnya begini. Kata Aisyah, saya berarti terprovokasi. Dijelaskan, sudahlah, kata Aisyah, saya sejak awal membaiat Ali, hanya saya terprovokasi karena kasus Khalifah Utsman. Kata Khalifah Ali, dia adalah ibunda kita harus hormati. Tidak boleh ada satupun yang menyentuh atau menyakiti ibunda Aisyah. Ini hanya kesalahpahaman. Kelar. Perang Untanya selesai. Khalifah Ali memenangkan itu sehingga Basrah akhirnya berpihak kepada Khalifah Ali. Masuk yang kedua, apa itu? Pergerakan Syam. Pergerakan Syam juga diajak juga untuk dialog. Bagaimana? Lagi-lagi pihak Muawiyah mengatakan kami hanya mau menyetujui Khalifah Ali kalau masalah Utsman selesai. Jadi yang dibawa itu ya tadi itu narasi-narasi bahwa Khalifah Utsman harus diselesaikan, jika tidak berarti Khalifah Ali terlibat. Nah, seterusnya seperti itu. Diutuslah Qaq bin Amru untuk menjadi dutanya Khalifah Ali, tidak menyelesaikan masalah sampai akhirnya pecahlah perang Ma'rakatul Siffin, perang Siffin antara dua sahabat, di mana Khalifah Ali membawa 100.000 pasukan, kemudian Muawiyah membawa kurang lebih 80.000 pasukan. Perang luar biasa. Muawiyah mengatakan luar biasa saat itu, banyak yang wafat. Dari Khalifah Ali sekitar 40 ribuan, dari Muawiyah sekitar 60 ribuan. Sampailah saat itu pada posisi kalau tidak diberhentikan ini, maka akan lebih banyak lagi yang wafat. Maka diperintahkan oleh Muawiyah untuk mengangkat mushaf. Mari kita menyelesaikan dengan hukum Allah. Saat itu pendukung Ali mengatakan kita harus perang terus, karena kalau tidak ini hanya budaya Muawiyah saja. Dia kan memang ahli begitu, kata yang lainnya kan. Kata Khalifah Ali, enggak. Sejak awal aku ingin berdamai. Jadi kalau memang ini solusinya ya sudah, berhenti. Akhirnya berhenti perang itu. Berhentinya perang itulah yang membuat di pendukung Ali pecah. Yang pertama tetap mendukung Ali, itu nanti cikal bakalnya Syiah. Yang kedua keluar dari Khalifah Ali, itulah nanti cikal bakal Khawarij. Yang ketiga istirahat, ingin menjauh dari perputaran politik. Oh udahlah, nggak mau ikut lagi gitu. Sementara grupnya Muawiyah semakin kuat, tidak ada yang terpecah. Yang Khawarij nanti melihat
ini kalau tidak diselesaikan orang-orang ini akan jadi masalah ini. Nah, nanti harus sepakat untuk apa? Membunuh ketiga tokoh besar ini kan, Amr bin As, Muawiyah dengan Khalifah Ali. Itu membuat posisi Ali menjadi sangat lemah. Kenapa? Tadi terbagi tiga, jadi mendukung, ada yang meninggalkan perpolitikan, ada yang khawarij. Di dalam beberapa referensi yang membuat Khalifah Ali menjadi lemah itu ketika terjadi arbitrase majelis tahkim. Itu kan Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari, Muawiyah mengutus Amr bin As. Di antara kesepakatannya itu, kata Muawiyah, kami sepakat tidak lagi mengangkat narasi meninggalnya Khalifah Utsman. Ini hanya perbedaan pandangan politik. Nah, jadi digeser dari isu menuntut Khalifah Utsman menjadi apa? Hanya perbedaan politik. Kata Musa setuju. Berarti ini hanya masalah kesalahpahaman. Itu masuk Amr bin As. Yang kedua, di sini tidak disebut, di sini disebutkan di referensi lain bahwa sepakat ini harus dicari dalang pembunuhannya. Sepakat bahwa Khalifah Utsman wafatnya terzolimi dan pembunuhnya adalah yang harus dihukum. Nah, di sini mulai para pemberontak tidak puas karena seakan-akan menyatakan Khalifah Utsman itu wafatnya memang terzolimi dan pembunuh harus dikisos. Sementara yang berontak merasa wajar membunuh Khalifah Utsman karena dia sudah keluar dari hak kan gitu. Sehingga ini menjadi wajar. Yang ketiga, Amr bin As menolak ada kalimat Khalifah Ali sebagai Amirul Mukminin, tapi dianggap pemimpin Kufah. Sehingga yang bersepakat apa? Pemimpin Syam dengan pemimpin Kufah. Disitulah mulai posisi Khalifah Ali menjadi menurun karena tidak dianggap sebagai khalifah. Menjadi jelaslah bahwa bukan masalah Khalifah Utsman wafat, tapi lebih ke masalah politik dan kekuasaan. Karena kalimatnya menolak kata-kata Khalifah Ali, tapi pemimpin Kufah bersepakat dengan pemimpin Syam. Problemnya di situ. Yang oleh yang lain, di kata pengarang ini sangat hati-hati beliau mengambil keputusan ini meskipun faktanya begitu, tapi beliau mengatakan lagi-lagi kita harus menjaga betul hati kita, kata pengarang ini, untuk tidak menuduh sahabat macam-macam. Kenapa? Amr bin As sahabat mulia, Muawiyah penulis wahyu, Khalifah Ali 10 orang yang mubasyir bil jannah, sehingga oleh pengarang kitab ini anggaplah mereka sedang beristihad. Kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Itu kira-kira penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh pengarang ini. Dan pengarang ini saya berkali-kali membaca memang sangat berhati-hati mengambil keputusan atau menjelaskan, karena memang pada saat itu semua serba fitnah. Dan kalau terucap Muawiyah ambisius, dia sahabat Nabi, Rasul sudah mengatakan jangan sakiti sahabatku. Tapi kalau kita mengatakan Ali terlibat, fakta-fakta begitu juga kata Rasul jangan menyakiti karena dia adalah bagian daripada keluargaku. Sehingga kata pengarang kitab ini lebih kepada itu adalah ijtihad politik mereka. Kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1. Lebih ke sana. Tapi memang kalau dalam referensi yang lain dari Imam Tabari, Ibnu Katsir dan beberapa riwayat yang sampai ke kita yang kita baca kan, itu kan kisahnya Abu Musa mengatakan begini, saya lepaskan semua Khalifah Ali, kan begitu. Muawiyah juga dilepaskan, kita kembali ke Syura. Tapi naik Abu Musa kan karena Khalifah Ali sudah lepas, berarti Muawiyah yang cocok jadi khalifah. Kan itu yang kita baca sejarahnya itu memang ada riwayatnya. Tapi menurut pengarang ini sangat tidak mungkin Abu Musa, tokoh sahabat yang cerdas yang pernah menjadi gubernur di Basrah, di Kufah dan di Yaman, tidak paham peta politik itu. Berarti itu lebih kepada kisah-kisah yang lebih banyak dikutip dari Syiah dan Rafidhah, yang orang-orang yang mendukung Ali yang nanti menjadi bagian dari golongan Syiah. Sehingga kembali dijelaskan oleh oleh pengarang kitab ini, tahkim arbitrase itu lebih kepada perspektif politik, tidak kepada masalah khalifah atau menurunkan khalifah. Dengan kata lain, tidak ada yang menolak keadilan
dan kemuliaan para sahabat, yang ikut berperang juga sahabat-sahabat yang pernah ikut perang Badar dan lain sebagainya, sehingga tidak ada yang menolak kekhalifahan Ali karena nanti akan dihitung pokok pemberontak, tapi lebih kepada menunda sampai jelas masalah wafatnya Khalifah Utsman. Sehingga kata Imam Tabari, kata Ibnu Katsir, lebih kepada perbedaan politik yang mudah-mudahan kalau misalnya mendapat pahala 2, kalau salah dapat pahala 1. Demikian, walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingat ketika Rasulullah wafat itu ada sahabat atau ada golongan yang menolak pelantikan pelantikan Abu Bakar Ya. karena mengurus jenazah dulu. Betul. Itu ketika di zaman Khalifah Ali fraksinya kemana gitu? Golongan itu? Kali kan Ahlul Bait. Jadi Jadi yang menolak Abu Bakar itu Ahlul Bait. Tidak ada faksi lain, itu Ahlul Bait. Jadi Ahlul Bait itu merasa harusnya ngurus jenazah Nabi. Sudah satu, yang kedua, nantilah khalifah itu. Tapi sahabat lain kan sepakat khalifah dulu karena ini kepemimpinan, kan begitu? Baru nanti setelah ngurus, kan sudah ada yang ngurus Nabi, ada Ali, ada Abbas, ada Al-Fadl, keluarga Nabi lah semua. Jadi keluarga Nabi yang menunda baiat, tapi kan 6 bulan sesudah itu dibaiat. Nah, Khalifah Ali tidak membaiat Abu Bakar karena Abu Bakar berseteru dengan Fatimah. Jadi Fatimah merasa tanah Khaybar itu warisan Nabi. Kata Khalifah Abu Bakar, tidak ada warisan yang namanya dari Nabi. Itu milik umat Islam. Nah, Fatimah marah sehingga tidak sampai selesai tidak ingin berhadapan dengan Abu Bakar. Abu Bakar sampai minta maaf karena itu putri Nabi kan, tapi Fatimah, ya aku maafkan tapi ya sudahlah kita berbeda gitu. Nah, Khalifah Ali karena menghormati perasaan Fatimah, kapan dia baiat? Setelah wafat Fatimah 6 bulan kemudian baru dia baiat Khalifah Abu Bakar. Kalau itu sudah dikelirkan, lebih kepada pandangan Ahlul Bait untuk menyelesaikan pemakan Nabi baru bicara tentang khalifah. Sementara para khalifah itu, para sahabat maunya khalifah dulu, dan itu yang mengangkat masalah itu adalah para Syiah. Jadi sejak awal menurut Syiah bahwa kudeta politik itu memang Alilah orang yang terzolimi. Dari mulai meninggalnya wafat Nabi, dia fokus ngurusin mertuanya, orang ngurus khilafah. Jadi memang Abu Bakar, Umar, Aisyah, semua itu adalah orang-orang yang wajib dibunuh, halal darahnya karena mereka mengkudeta hak Ali. Dan yang menyebarkan itu adalah Abdullah bin Sabah yang masuk Islam pada masa Khalifah Utsman dan menyebarkan kisah-kisah heroik bahwa Ali itu hebat, selevel Nabi, bahkan sampai kepada kepemahaman bahwa Jibril itu salah ngasih wahyu, harusnya ke Ali. Ini luar biasa ya, ulatnya itu. Tapi itu udah terbaca. Tapi kalau masalah Khalifah Utsman ini memang sangat muskil. Muskilnya bagaimana? Karena Khalifah Utsman berdasarkan riwayat, tapi sekali lagi kita semoga Allah mengampuni kita semua. Karena memang Khalifah Utsman mengambil kebijakan mengganti seluruh khilafah kepemimpinan itu dengan orang yang terkait dengan keluarganya Utsman. Memang Quraisy, tapi yang diangkat Bani Umayyahnya. Kan Quraisy itu ada 4, Abdul Manaf, Abdul Syam, Umayyah dengan Hashim. Tapi yang diangkat Quraisynya yang Umayyah. Ditanya Utsman, ya aku mengangkat yang terbaik. Memang yang diangkatnya memang bagus-bagus orangnya. Tapi dilihat terahnya semua keluarganya Utsman. Jadi orang wajar bertanya, saya nggak mendukung siapapun, tapi anaknya jadi ketua partai, kan orang bingung kan? Jadi kan repot tuh jadinya. Jadi orang susah untuk mengatakan tidak ada hubungannya. Ya saya tidak tahu apa ada hubungannya, tapi yang jelas kan partai-partai semua kan anaknya penerusnya. Mau partai apa? Mau partai yang sekarang koalisi perubahan Nasdem kan anaknya juga yang akan naik. PDIP anaknya juga. Golkar enggak. Demokrat anaknya juga. Yang satu enggak anaknya tapi pas partai jadi langsung ketua dia juga. Kita kan tahu juga kan. Jadi secara de facto orang sulit menolak kebenaran itu, secara jujur memang enggak ada tulisannya kayak kira begitu. Khalifah Ali
dianggap dituduh terlibat, masuk akal. Kenapa? Karena Khalifah Ali mengatakan tidak bisa menyelesaikan kematian Khalifah Utsman. Pada saat bersamaan yang tertuduh ikut pemberontakan Ashr bin Nakhai dengan Qais itu masuk yang bayat Khalifah Ali, yang serba-serba juga jadinya. Nah, jadi gimana kan begitu? Sementara meninggalnya Khalifah Utsman itu secara politik memang benar-benar karena ketidakpuasan masyarakat Mesir saat itu dan Kufah dan Basra. Karena ternyata pemimpinnya kebanyakan dari keluarganya Utsman, disuruh ganti, Utsman nggak mau ganti. Diganti, nggak usah karena ini baik, tapi kami nggak suka. Sementara kepemimpinan Khalifah Umar itu kebijakannya apa? Mengangkat pemimpin dari kabilah di situ. Jadi kalau misalnya di Kufah itu diangkat, siapa yang akan orang Kufah? Sementara Utsman tidak, dari pusat dikirim dari Madinah dan dicek anak uaknya, anak pamannya, anak ininya. Tapi memang qualified. Ya kalau gampangnya kita sekarang kayak perusahaan gitu CV ya. Di daerah kan ada yang bagus, tapi yang dikirim dari pusat kan begitu kira-kira. Tentu menimbulkan banyak problem. Yang masuk siapa yang menurut itu? Abdullah bin Sabah tadi, tokoh yang oleh Syiah dianggap tokoh fiktif, tapi sebenarnya ini tokoh ada, yaitu orang yang mencoba merusak hubungan antara Ahlul Bait dan orang-orang faksi yang tidak suka Quraisy berkuasa. Jadi kan semenjak meninggal Rasul itu kan memang ada keinginan Ansor ingin berkuasa, tapi kan dikatakan nggak bisa karena yang berhak itu para muhajirin kan, yaitu Quraisy, dan itu dominan sekali kemudian Quraisy itu dalam kekhalifahan. Coba kita lihat dari 4 khalifah itu, ada nggak orang Ansor? Kan nggak ada, muhajirin semua kan. Abu Bakar, Umar, Utsman kan muhajirin semua itu. Ansor nggak ada memang. Tapi dibacakan satu hadis yang buat Ansor itu diam kan. Apa itu? Pemimpin dari Quraisy, Ansor adalah perdana menterinya kan gitu. Al-a'immatu min Quraisy wa wuzara'uhu min Ansor. Kelar. Tapi ketika keluar dari kota Madinah, Kufah, Basrah, Baghdad, Irak, Syam, wah itu kan di luar. Masyarakat lain kan, di luar yang berhak perlu ada keadilan, perlu ada kepemimpinan, tidak harus Quraisy. Maka muncul apa? Tadi negara-negara berisi. Tapi pemindahan Khalifah Ali ke Kufah itu menjadi cikal bakal Islam berkembang, tidak hanya di Madinah. Maka muncul nanti dinasti-dinasti Abbasiyah di Baghdad, dinasti Umayyah di Syam, dinasti Fatimiyah di Mesir, terus pindah ke Tunis. Jadi negara Islam jadi banyak hikmahnya. Kata sejarawan yang mendukung pendapat Khalifah Ali pindah ibu kota itu, akhirnya sekarang Islam berkembang sampai muncul nanti dinasti Turki, Utsmani, Ottoman. Jadi kan itu kan muncul karena berpindah tadi. Jadi tidak tabu memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah. Itu hikmah kata sejarawan. Tapi kata lain, justru karena pindah itulah terjadi perbedaan. Kalau nggak pindah mungkin sekarang aman gitu. Jadi itu hanya prediksi para sejarawan. Tapi kata pengarang ini dengan sangat hati-hati tidak menyinggung kemuliaan para sahabat. Nah, yang perlu dibangun, kita menjelaskan sejarah ini, kita jelaskan fakta-fakta politik dan fakta kebenarannya, tapi tetap kita sudah satu persepsi. Sahabat adalah orang-orang yang Allah ridhoi, manusia surga di atas bumi. Kalaupun terjadi perbedaan politik, tidak merusak kemuliaan personnya, tapi hanya karena itu istihad politik mereka. Kalau benar dapat 2, kalau salah dapat sana saja arahannya. Pengarang ini sangat hati-hati, sampai saya baca sampai selesai dia tidak punya kesimpulan, hanya muter-muter, ini nggak benar, nggak mungkinlah sahabat begitu, ini nggak benar. Jadi dia sendiri juga tidak berani menyimpulkan, karena kan ya tadi itu. Ini yang perlu kita ambil, menurut saya, kita ambil hikmahnya ke zaman sekarang. Kalau ada ulama berbeda, jangan kita bilang ulama itu kafir, sudah dibayar oleh pemerintah, sudah menjelek. Kita nanti sudah belum tentu benar, kalau salah nanti kita berdosa. Sementara darah ulama itu racun, kan begitu ya, menghina ulama itu, ya sudah kita berbaik sangka saja. Kita lihat fakta-faktanya, kita pilih yang kita ingin, tapi tetap tidak boleh kita merendahkan atau menghinakan kemuliaan para ulama dan para orang-orang alim cerdik media itu. Nah, begitulah kata pengarang ini, gitu kira-kira. Karena kalau tidak nanti kita akan menghukumi dengan kalau tidak dipakai itu akidah dasarnya sahabat adalah orang-orang yang mulia, kita membaca fakta-fakta sejarah itu luar biasa. Apalagi nanti kalau sudah masuk sentuhan orientalisme dan tokoh-tokoh barat, wah, lebih detail lagi menyampaikannya begitu. Nah, itu yang mau saya katakan.
Lagi-lagi pengarang ini mencoba menguraikan fakta, tapi dengan sangat hati-hati untuk tidak mencederai personal sahabat. Kenapa? Karena mereka sudah dapat stempel radhiyallahu anhum wa radu'an. Sudah kata Al-Quran itu. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Saya kira begitu Pak. Allah alam bisawab. Ada lagi Pak, silakan. Pak silakan Ibu. Iya. Ada ininya. Saya kalau sudah nanya dari Ibu ini ya sudah masuk ini politiknya Siti Aisyah dan Ibunda Ummu Habibah. Karena dua ibunda yang ikut program politik kan dua, Ummu Habibah ketika membela Khalifah Utsman, Siti Aisyah ketika berhadapan dengan Khalifah Ali kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ingin saya tanyakan Pak Ustadz, tadi riwayat Utsman terbunuh, Ya. Berarti belum terungkap siapa pelakunya Pak Ustadz. Berdasarkan riwayat As-Suyuti, Ya. mencatat pembunuh itu adalah pria dari Mesir Betul. dengan nama Himar. Ya. Sementara Ibnu Katsir menjelaskan dan menurut Ibu Umar, nama pembunuh adalah Aswan bin Ashtar bin Nakhai. Himran. Ini seperti terjadi pada saat ini Pak Ustaz. Walaupun itu yang Pak Ustaz tadi hanya kesalahpahaman ya Pak Ustaz, tapi kan itu pelakunya harus terungkap. Apakah tidak berdosa mereka melindungi pelaku pembunuhan? Nama pembunuhan itu kan tindakan kriminal ya Pak Ustaz. Bagaimana penjelasannya Pak Ustaz? Gitu aja saya tanyakan kalau waktu udah siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, jadi semua sejarawan memang menuliskan pembunuhnya dari Mesir. Ada yang mengatakan Al-Ghafiqi. Kalau versi sejarah di Indonesia ya, kalau kita baca sejarah peradaban Islam karangan Profesor Dr. Badiatin MA yang kita pelajari SKI itu pembunuh Musa itu Utsman namanya Al-Ghafiqi dari Mesir. Versi lain Amr bin Qais, Ashtar bin Nakhai. Banyak sekali tertulis di sejarawan tokoh-tokoh yang dianggap paling bertanggung jawab yang membunuh Khalifah Utsman. Karena ada 20 tusukan oleh Utsman itu. Versinya ada 20 tusukan terbunuh dan di situ yang tertuduh ya kalau merujuk kepada beberapa rujukan Imam Tabari itu namanya Amr bin al-Hamaq al-Khazai. Nah, itu salah satu dari 4 pemimpin Mesir. Dari 4 pemimpin Mesir itu 3 itu adalah Mesir, 1 dari Kufah. Dan pemimpinnya apa? Amr bin Hamaq al-Khazai kan begitu. Tapi itu kata Khalifah Ali perlu diselidiki lebih lanjut karena para pemberontak saat itu alasan sederhana, Khalifah Utsman tidak layak menjadi khalifah karena kebijakannya bertentangan dan banyak kezaliman di wilayah luar kota Madinah. Jadi para pemberontak merasa keputusan Khalifah Utsman itu tidak benar, maka harus turun. Khalifah Utsman nggak mau turun karena menurut Khalifah ada hadis Rasul mengatakan ini adalah pakaian yang Allah berikan, jangan lepas kalau siapapun yang memaksa, karena itu orang-orang nggak benar. Nah, orang-orang Mesir ini adalah orang-orang yang merasa gubernur di Mesir yang diganti oleh Utsman dari Amr bin As ke Abdullah ibnu Abi Sarrah langsung pindah lagi ke yang lain tidak layak memimpin dan banyak sekali kezaliman. Mereka demo ke Madinah minta diganti, Utsman nggak mau ganti. Marahlah orang Mesir ini. Kata Utsman ya sudah nanti akan kita lihat lagi, pulanglah penduduk Mesir ini. Di jalan menangkap utusan khalifah, ada stempel resmi. Tolong Abdullah bin Saras kalau sampai pendemo yang di Mesir hukum dan kisos. Mereka balik lagi minta siapa yang mengutus ini. Kata Umar, bukan saya. Panggil Marwan bin Hakam sekretarisnya. Oh nggak bisa, itu bagian saya. Jadi Utsman melindungi. Karena Utsman nggak mau dikepung selama 2 bulan.
Enggak mau ngaku juga disuruh turun. Nah, disitulah masuk para penyusup yang nanti akhirnya mengajak, memprovokasi untuk membunuh Utsman, masuk dari rumahnya sahabat lain, dari sebelah, dibunuh bersamaan pada sholat asar. Menurut Khalifah Ali sulit membuktikannya dan sulit mencari pembunuhnya meskipun tertuduh orangnya, tapi yang membunuh ini merasa kami sedang meminta hak kami terhadap khalifah yang zalim. Nah, kira-kira begitu. Nah, dari situ kan sudah kelihatan itu bahwa perubahan dinamika para sahabat setelah wafat itu kan dari Mesir Kufah ini sudah masuk generasi-generasi sesudahnya kan, yang jauh dari Nabi, yang tidak ikut bersama Nabi, yang mereka hanya ingin keadilan dan masuk Islamnya kan nanti mereka pada masa-masa Khalifah Abu Bakar dan Umar. Nah, mereka ini melihat informasi yang sampai Utsman tidak adil, maka mereka protes. Kata Khalifah Ali, saya akan selesaikan ini kalau saya khalifahnya sudah diterima mutlak di seluruh wilayah, baru saya akan cari ini. Nah, kata Muawiyah dan pendukungnya, selesaikan dulu ini, karena yang tertuduh itu ada dalam barisan Khalifah Ali. Di situ masalah. Jadi bagaimana sampai Khalifah Ali wafat ya nggak selesai masalah itu, ya jadi fitnah sampai sekarang. Sekarang saya balik, nggak usah jauh-jauh. Penculikan pada masa reformasi kan nggak kelar-kelar. Setiap pemilu diangkat masalah itu, tapi kan nggak selesai-selesai masalah itu. Pembunuhan Munir nggak selesai-selesai masalah itu. Tapi kita tahu mereka pembunuh yang kejam, semoga Allah berikan azab ya nanti kan di akhirat. Sekarang belum tahu kan. Sama juga sahabat-sahabat yang tertuduh tadi yang membunuh Utsman, apa kata semua sejarawan? Semoga Allah melaknat hidup mereka. Tapi belum ada riwayat yang menggambarkan bagaimana kehidupan para pendemo pada Khalifah Utsman itu. Sekarang nggak ada riwayat. Kan biasanya ada itu cerita intisari apa film Hidayah kan, karena membunuh Khalifah hidupnya menderita. Tidak ada referensinya itu. Yang demo 100.000 Muhammadiyah itu gimana? Kan belum ada itu yang membahas film Hidayah bahwa dapat azab karena membunuh Khalifah kan begitu kan. Itu belum ditemukan referensinya sampai saat ini, sehingga itu nggak tuntas dan menjadi fitnah sampai sekarang. Sampai sekarang pendukung Ali mengatakan Ali terzolimi, pendukung Muawiyah mengatakan Utsman terzolimi. Dua-dua terzolimi, tapi dua-duanya perang. Dan sampai saat ini, ya itulah yang kata pengarang kitab ini, kematian Khalifah Utsman dan Khalifah Ali itu menjadi fitnah yang sampai sekarang menjadi golongan-golongan yang tidak pernah selesai. Coba kalau ketemu dengan Syiah, mana pernah suka sama Ahli Sunni itu? Apalagi dengan Muawiyah. Nanti kita masuk, ini kan bentar lagi selesai nih. Ada 2 pertemuan lagi. Minggu depan saya bahas tentang wafatnya Khalifah Ali, baru naiknya Hasan, nanti diganti Muawiyah, baru kita masuk di Khilafah Muawiyah. Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Tapi yang jelas, saya tetap mengambil referensi para sejarawan yang sangat hati-hati. Saya tidak ambil yang orientalis ya. Orientalis saya ambil, wah itu isinya memang luar biasa. Luar biasa dahsyatnya para sahabat itu, mania kekuasaan, pengen berkuasa. Begitu kalau versi orientalis. Karena dia kan mencerita apa adanya. Nah, kalau kita kan setiap menceritakan itu bersolawat dulu, baca doa dulu. Wah ini kayaknya nggak mungkin lah begini sahabat. Jadi setiap baca materinya, nggak mungkin lah sahabat begini kata pengarang. Jadi ceritakan, nggak mungkin lah sahabat begini. Cerita lagi, kayaknya nggak mungkin lah sahabat semula ini begini ya. Jadi ada komentar itunya. Kalau orientalis kan apa adanya. Jadi kalau ibu tanya, yang membunuh itu berdosa? Iya. Tapi dihukum pada masa Khalifah baik Ali Utsman tidak ada kejelasan. Sampai sekarang itu masih tanda tanya besar seperti apa masalahnya. Tapi yang jelas semua sepakat, orang-orang yang membunuh Khalifah Utsman pasti di neraka. Orang-orang yang membunuh Tolhah dan Zubair pasti di neraka. Itu kata Khalifah Ali. Dan aku berdoa semoga Tolhah, Zubair dan sahabat-sahabat yang wafat ketika perang Unta dan perang Siffin, semoga dia bersamaku di surga. Itu doa Khalifah Ali. Ini menunjukkan Khalifah Ali tidak ada dendam. Tapi memang keadaannya yang sulit untuk mengambil kebijakan. Ya, kalau kata pengarang ini dan saya mengambil kesimpulan, inilah kita harus bisa memilah-milih
mana yang bisa kita ambil dan mana yang bisa kita jadikan permenungan. Bisa jadi perbedaan kita juga berawal dari masalah ini, ketidaktahuan, kurang informasi, dan terburu-buru menjustifikasi orang. Nah, jadi sahabat dengan segala ininya itulah ijtihad. Para ulama sekarang dengan segala kebijakannya itulah ijtihad. Saya mau mengarahkan ke situ supaya kita tidak gampang untuk menghina orang, apalagi merendahkan orang lain. Kita kembali kepada hadis Rasul, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Menghina, mencerca muslim adalah perbuatan fasik, membunuhnya adalah kafir. Jadi kalau masa dua sahabat ini saja luar biasa pergolakannya, apalagi cuma pemilu 2024, kecil sekali itu. Dibuat santai saja. Yang penting kita pilih yang terbaik, kita istikharah. Doa kita kepada Allah, itulah cara kita meminta kepada Allah. Apakah enggak banyak pada masa Khalifah Ali ini berdoa? Para sahabat itu berdoa kepada Allah. Ada Abdullah bin Umar, ada bin Abbas berdoa kepada Allah. Selesai masalahnya? Enggak selesai. Tambah ramai kan begitu? Apa enggak makbul doanya? Enggak. Karena mungkin hikmahnya disitulah umat diuji. Bagaimana mereka walak dan barokahnya terhadap sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu Ibu. Saya mengikut pengarang kitab ini. Yang pertama Dr. Muhammad Suhail At-Tuqus, pengajar di Lebanon dan Palestina, dan Dr. Ahmad Tawil, pengajar di Saudi. Sangat hati-hati dan mengatakan anggaplah mereka sedang beristihad di luar kemuliaan mereka. Kalau benar dapat dua, kalau salah dapat satu. Demikian. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.